Mister DIY akan IPO. Nah, pertanyaannya bagus atau tidak? Nah, bagus atau tidak dari sisi apa nih? Dari sisi pergerakan harga atau dari sisi LK-nya? Nah, tapi umumnya semua orang itu akan berharap pada satu pertanyaan sederhana, yaitu apakah pada saat listing hari pertama dia akan ARA atau tidak. Itu satu. Kedua, dalam 3 bulan setelah listing apakah harganya masih akan tetap di atas harga IPO-nya atau jelungsep ke bawah, di bawah harga IPO-nya, kan? Sesimpel itu sebenarnya yang ingin diketahui oleh para trader, para investor. Nah, untuk mengetahui hal tersebut sebenarnya simple ya. Dari beberapa IPO yang sudah terjadi itu, kenapa ada yang bisa ARA, kenapa ada yang tidak bisa ARA, itu sebenarnya kelihatan dari pola-pola cara mereka melakukan IPO ya. Kita bahas DIY. Saat ini DIY itu dia mau IPO di harga penawaran 1650 ya. 1650 ini berapa saham yang ditawarkan? Saham yang ditawarkan adalah sebanyak 2,5 miliar lembar saham ya, 2,5 miliar lembar saham. Jadi kalau itu laku semua, maka DIY akan dapat dana 4,1 setengah ya. Gampangnya kita ngomong 4T lah. Oke. Dia dapat 4T ya. IPO 10% ya. Ini ibaratnya 2,5 miliar lembar saham ini sekitar 10% dari total lembar saham yang ada di perusahaan ini ya. Nah, artinya kalau 10%-nya adalah 4T, maka 100%-nya simple, tinggal dikali 10, yaitu 40T. Yaitu market cap dia nantinya di hari pertama dia listing sekitar 40T. Itu rumus sederhananya seperti itu. Ya. Nah, apakah pantas perusahaan ini dihargai dengan market cap 40T? Kita lihat dulu. 40T ini berbanding kepada aset, simpelnya seperti itu. Ya. Kalau berbanding kepada aset, nah, Anda bisa lihat di sini aset perusahaan ini per 30 Juni 2024. Aset perusahaannya adalah 4,8 T. Jadi artinya dengan melakukan IPO 10% saja dengan meraup dana 4T. Ya, 4T loh. Itu sudah hampir setara dengan total aset. Dan kita sama-sama tahu aset itu terdiri atas kewajiban ya, kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas. Anda bisa lihat di sini ekuitasnya cuman 2T, Bos. Dapat duit 4T, Bos. Hanya dengan 10%. Itu kalau Anda sebagai yang punya perusahaan, kenyang banget tuh, udah balik modal. Padahal cuman keluarin 10%. Ya, balik modal itu. Ya. Bahkan bisa dibilang cuan, man. Karena 4T itu 2 kali lipatnya ekuitas. Uang yang didapat 4T loh ya. 2 kali lipatnya ekuitas. Lah terus price to book value-nya jadi berapa? Kalau nanti market cap-nya adalah 40T, 40T banding ekuitas. Nah, dia kan gampangannya dia akan dapat duit 4T. Jadi ditambah 2T sama dengan 6. Ya, simpelnya begitu. Jadi artinya market cap 40 kita bagi 6. Udah simpel-simpelan aja. Jadi price to book value sama dengan 6,6 kali. Wow. Aduh, gimana ya? Price to book value 6,6 kali. Ya, apa ya? Ya, kembali ke masing-masing lah ya. Kalau saya sih bilang ini apa ya? Overprice ya kalau menurut saya. Terus Anda bisa lihat di sini laporan laba ruginya. Kalau tahunan dari 2021 penjualan 900 miliar setahun. 2022 naik melezit jadi 2,2. Weh, double ini. Ya, double. Terus 2023 3,9 T, hampir double. Nah, kemudian 2023 6 bulan pertama 1,6 T, 2024 6 bulan pertama 3,2 T, double.
Oke, dari sini kita bisa lihat, wow, bagus ya. Laba bersih juga dari 2021 rugi, 2023 sudah profit. 2023 6 bulan pertama 150 miliar. 2024 semester 1 6 bulan pertama 534 miliar. Jadi artinya wow, pertumbuhannya luar biasa. Nah, pertumbuhan ini didapat dari mana pertumbuhannya? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah dari toko yang sama atau justru karena pertumbuhan toko? Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa berapa banyak sih tokonya gitu kan. Nah, pada tahun-tahun awal ya Anda bisa lihat di sini. Di tahun-tahun awal itu tahun 2021 untuk membandingkan omset dari toko yang sama. Itu yang dibandingkan adalah 131 toko. Jadi bisa dibilang 2020 tokonya ada 139 kan gitu. Nah, 2021 kan ada pertambahan toko. Cuma untuk membandingkan toko yang sama 2021 versus 2020 maka kita harus bandingkan jumlah toko di tahun 2020 versus jumlah toko 2021 dengan jumlah yang sama yaitu 139. Nah, di sini Anda bisa lihat berarti kan 2020 tokonya ada 139 toko. Terus sampai dengan 2024 tokonya ada berapa? Ini totalnya 824. Ya. Jadi dalam 4 tahun nih kita lihat ya. Dalam 4 tahun dari jumlah tokonya itu ada 139. Nah, ini ya. Jumlah tokonya 139 menjadi 824. Kita 824 kurang 139, 685 bagi 139. Tokonya itu meningkat hampir 5 kali lipat ya, jumlah tokonya. Dari sini kita bisa bilang bahwa jumlah toko yang meningkat 5 kali lipat otomatis juga membuat salesnya tumbuh. Jadi ini bisa dibilang pertumbuhan tokonya itu didapat dari pertumbuhan sales itu didapat dari pertumbuhan toko yang sangat signifikan. Yang jadi masalah adalah apakah pertumbuhan toko ini bisa terus berlanjut 4 tahun ke depan. Kalau ibaratnya bertumbuh terus jumlah tokonya seperti kecepatan yang ada sekarang, berarti 800 toko kita kali 5. Jadi 4 tahun ke depan jumlah toko itu ada 4.000-an lebih. Yang 4.000 sampai 5.000 toko. Lah, dengan jumlah penduduk yang tidak 5 kali lipat, sudah pasti sales per toko itu akan lebih kecil daripada yang ada sekarang. Jadi bisa dibilang ini pertumbuhan toko menopang sales. Kalau toko nggak tumbuh, bagaimana salesnya bisa tumbuh itu jadi pertanyaan besar ya. Lalu di sini juga disajikan data nilai rata-rata transaksi per toko ya, per konsumen. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa nilai rata-rata transaksi per orang itu ya, di sini tertulis 83,0 dalam satuan ribuan rupiah. Artinya per orang itu transaksi itu rata-rata sekitar 80 ribuan. Ya, di bawah 100 ribu. Ini kan udah kayak belanja di e-commerce ya. Lah kalau berarti ini kan sama dengan pangsa pasarnya itu, ya kan? Pangsa pasarnya itu sebenarnya bersaing dengan produk-produk yang ada di e-commerce. Di mana produk-produk di e-commerce itu ibaratnya terjangkau harganya, kemudian yang dicari juga free ongkir. Nah, kalau di e-commerce itu bisa free ongkir, lah terus saya ngapain keluar rumah, belanja ke DIY, keluar biaya transportasi, ya kan? Padahal saya bisa belanja ya produk yang mirip-mirip gitu di e-commerce. Jadi saingannya ini luar biasa sebenarnya. Sebenarnya produk-produknya ini saingannya kepada e-commerce. Oke, jadi dengan niat dan modus dengan niat di mana dia 10% IPO itu mendapatkan dana 4T. 4T itu sama dengan 2 kalinya
ibaratnya 100% lebih daripada ekuitas yang ada saat ini, dimana ekuitasnya kan mana tadi? Ekuitasnya 2,1, terus IPO dia dapat 4,1, ya udah nyata lah ya. Ini saham akan kemana sebenarnya? Berat sekali untuk naik. Cuma karena yang di listing, yang dilepas ke pasar itu cuma 10%, di mana itu jumlah barang yang tidak banyak. Jadi kalau kita bicara harga dalam 1 hari sampai 3 bulan, ya kemungkinan besar yang dapat IPO-nya bisa dapat cuan kalau dijual di market. Karena dengan jumlah barang yang sedikit, harga biasanya naik. Tapi apakah bisa naik seperti brand gitu? Berbulan-bulan gitu kan, naik, naik terus kencang ke atas. Saya rasa itu kembali kepada supir. Tapi melihat prospek perusahaan ini, di mana tokonya saat ini ada 800-an toko, ini komparasinya dengan S Hardware, di mana S Hardware itu hingga September 2024 jumlah tokonya ada 241 toko ya, 241 gerai, sedangkan Mr. DIY itu kan 824 toko tadi. Jadi sama-sama retail ya. Cuma jumlah tokonya S Hardware ini tidak sebanyak DIY, tapi barang-barang daripada S Hardware ini kan di atas harganya DIY. Pangsa pasarnya memang beda. Ya kan, pangsa pasar memang beda. Hanya saja kita sama-sama tahu S Hardware ini ditopang oleh pertumbuhan toko. Salesnya ini ditopang oleh pertumbuhan toko. Jadi ya sama kayak DIY. Dan ketika pertumbuhan toko itu melambat, ya sales juga melambat. Nah, sales melambat dampaknya ke laba bersih. Cost meningkat, apa segala macam. Ya kan? Jadi kalau suatu perusahaan mengandalkan pertumbuhan toko saja, saya sih berat ya kalau untuk kita bicara 1 tahun ke depan apakah harganya akan masih bagus atau enggak. Pada saat IPO aja udah mahal banget, PBV 6 kali ya, itu udah mahal banget. Nah kalau masalah harga setelah IPO bisa naik apa enggak, jawabannya kemungkinan besar bisa, karena yang di IPO kan hanya 10 lembar. Tapi for the long term, Mr. DIY berat. Ya, for the long term berat sekali. Karena di sektor retail ini luar biasa. Ya, butuh kecepatan buang barang. Butuh kepintaran dalam efisiensi perusahaan. Cost-nya gede di bisnis retail, habis. Ya. Jadi itu aja dari saya kesimpulannya. Cuma kalau ditanya apakah saya ambil IPO-nya, jawabannya adalah tentu saja tidak. Buat apa? Barang yang ditawarkan sedikit, betul. Kemungkinan besar naik nih pada hari pertama listing, iya. Cuma ya sama kembali lagi seperti yang sudah-sudah. Kalau cuma 10% yang dilepas ke publik, kita pesan 100 juta nih. Paling cuma dikasih berapa? 3 lot, 4 lot, aduh males. Ya kan, kalau saya asli males. Itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.